saudara, ya, tentang penjala jiwa, kemudian Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta, lalu sekarang orang lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berikan PPT-nya supaya kita bisa lebih jelas melihatnya. Ya, jadi temanya, judulnya di situ adalah orang lumpuh yang disembuhkan. Sebenarnya dari kisah ini Bapak Ibu bisa lihat ya seperti gambar itu ya, saudara. Tidak lazim. Lihat, jadi orang lumpuh itu diturunkan dari atas, saudara. Nah, kenapa kok sampai dari atas? Karena rumah, kata Alkitab, penuh sesak di situ. Ya, orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus, penuh sesak, tidak ada jalan ya untuk membawa orang lumpuh itu. Nah, akhirnya dari atas, saudara-saudara. Memang rumah pada masa itu ya atasnya dibuka ya, saudara, seperti mobil. Ya, jadi seperti mobil mahal itu loh Bapak Ibu ya. Atasnya bisa dibuka ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kita bisa melihat satu perikop ini gambaran besarnya ya, kisahnya seperti ini. Orang lumpuh diturunkan 4 orang dari atas persis di hadapan Tuhan Yesus, dan kita melihat orang lumpuh itu akhirnya disembuhkan. Oke, kita baca dulu, agak panjang ya saudara-saudara, yang berbunyi demikian. Mulai ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Perhatikan, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26, semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ya, Yesus mengajar di dalam rumah. Nah, yang pasal 5 ayat 1 kisah Petrus itu, saudara, Yesus mengajar di tepi pantai, di atas perahu ya, saudara. Nah, saya tulis di situ tidak lazim, tidak umum. Nah, saudara lihat nih, biasanya Yesus itu mengajarnya seperti di pantai, di perahu, kemudian di bukit, Bapak Ibu Saudara, lalu di rumah ibadah. Ya. Tapi ini di dalam rumah sangat jarang. Yesus mengajar di dalam rumah itu sangat jarang, Saudara. Ya, umumnya di mana Yesus berada, di situ dia mengajar. Ya, tapi bagian ini kita boleh melihat Yesus mengajarnya di dalam rumah. Dan ketika Yesus ada di dalam rumah, banyak orang yang ingin melihat Yesus, menemui Yesus, bahkan ingin mendengarkan pengajarannya. Nah, ini memang pribadi yang luar biasa. Dimanapun Yesus berada selalu dicari orang. Ya, saudara, dicari orang, diikutin orang, ya.
tentunya untuk maksud yang baik ya. Bukan dicari orang karena orangnya tidak jujur, mau ditangkap ya saudara, karena mencuri, bukan. Tapi kita lihat Alkitab, kitab Injil menjelaskan Yesus kemanapun dia pergi itu banyak orang mengikuti. Ini yang luar biasa ya saudara. Nah kenapa? Minimal mendengarkan pengajarannya. Ini yang Alkitab saudara berkali-kali menjelaskan. Ya di samping itu juga ada bonusnya. Bonusnya apa? Kalau ada yang sakit dibawa kepada Yesus, kalau Yesus mau sembuhkan, orang itu disembuhkan. Tapi ada bagian lain yang juga Yesus nggak menyembuhkan ya saudara, karena mereka tidak percaya, khususnya ketika Yesus datang ke Nazaret, ke tempatnya sendiri. Itu mereka nggak percaya. Makanya kita berkata Yesus tidak melakukan mujizat di sana. Nah tapi intinya Yesus mengajar di dalam rumah, dimanapun, tempat seperti apa, tidak masalah, asal firman Tuhan diberitakan saudara. Nah ini aplikasinya ya, dimanapun berada Tuhan tempatkan kita bisa bersaksi, kita bisa memberitakan kasih Tuhan kepada orang yang ingin mendengar saudara. Oke, lalu nah ini ya, firman Tuhan bisa dikhotbahkan dimanapun. Ini yang aplikasinya kita renungkan. Kemudian ayat Lukas 5 ayat 19 dikatakan ada banyak orang di situ. Nah banyak orangnya itu berapa? Rata-rata kapasitas ruang tamu rumah orang Yahudi bisa menampung sekitar 50 orang bila berdiri berdesakan. Ya bergantung, kalau rumahnya besar ya memang jumlah bisa menampung lebih besar. Tapi rata-rata saudara, kalau perumahan di tempat saya kan tipenya rata-rata 6 kali berapa? 13 ya saudara. Itu setiap gang tempat saya itu sama 6 kali 13. Nah kalau itu tidak ada kamar-kamar saudara, itu bisa nampung memang agak banyak ya saudara, los gitu saudara. Ya tapi kalau sudah dibuat kamar ya ada space 3 kali berapa, berarti ya potong kamar mandi ya 3 kali 4, 3 kali 5 saudara-saudara. Itu ruang tamunya gitu ya. Nah bisa nampung berapa ya, 10 aja sudah penuh itu. Nah jadi kita lihat rumah orang Yahudi, ruang tamunya bisa menampung sekitar 50 orang. Nah lalu di bagian berikutnya Yesus mengaitkan antara dosa dan penyakit. Ya tadi Yesus berkata di dalam ayat yang ke berapa saudara, bisa dilihat di situ ayat yang ke 20 ya. Perhatikan Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, apa ini hubungannya dosa dengan penyakit, saudara? Memang ada yang mengaitkan antara dosa dengan penyakit. Ya, oh kamu karena berdosa makanya dihukum dengan sakit penyakit. Pernah mendengar ya Bapak Ibu ya? Karena dosamu terlalu banyak, hidupmu nggak benar, makanya kamu dikutuk gitu ya, diberi penyakit. Nah jadi penyakit itu akibat dosamu. Jadi penyakit seperti apa ya saudara, penyelewengan seksual katakanlah, kemudian kena penyakit itu ya HIV atau yang sejenisnya itu. Nah karena kamu melakukan dosa itu makanya kena penyakit itu. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah dalam konteks ini Yesus mengaitkan antara dosa dengan penyakit. Tidak diberitahu penyakit dosanya orang lumpuh ini apa. Ya tidak disebutkan saudara-saudara. Tetapi Yesus tadi berkata dosamu sudah diampuni. Maksudnya apa ini? Nah, memang tidak selalu penyakit itu disebabkan oleh karena dosa, dan sebaliknya tidak selalu dosa itu akan mendapatkan hukuman penyakit. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Jadi tidak semua penyakit itu karena akibat melakukan dosa, atau demikian juga sebaliknya, tidak selalu dosa itu saudara akan mendapatkan hukuman penyakit. Bisa mendapatkan hukuman yang lain. Ya, kalau orang berdosa bisa dihukum yang lain. Nah, tapi ini menarik sekali. Apa maksudnya, saudara? Yesus seolah-olah mengaitkan antara dosa dengan penyakit. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang orang yang sakit kusta. Ya, saya beri aplikasinya di situ apa? Dosa digambarkan seperti penyakit kusta itu ya, yang menular, yang menyebar, Bapak Ibu Saudara.
Nah, bisa sembuh karena mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan. Karena penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan, ya, penyakit hukuman. Nah, jadi memang benar ada kaitan antara dosa dengan hukuman dosa dengan penyakit, ya, saudara. Tapi sekali lagi tidak selalu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bertanya tadi, kita ini orang tua, ya, penyakitnya banyak yang datang. Nah, apakah itu juga karena dosa? Enggak, karena umur. Ya, saudara, ya. Karena faktor U itu yang akhirnya penyakit yang tidak diharapkan, ya, tidak diundang, datang semua, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi pesannya Pak Antono, kita mesti hati-hati, ya, tetap jaga kesehatan, pola makan, itu pun juga masih kena, bisa sakit, ya, saudara-saudara. Oke, itu natural. Nah, orang lumpuh diturunkan dari atap rumah. Nah, biasanya orang masuk melalui pintu, benar Bapak Ibu, ya. Biasanya orang masuk rumah melalui sebuah pintu. Nah, ternyata memang rumah orang Yahudi atapnya berlubang di sini. Nah, ketika Yesus mengatakan, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, seolah-olah di situ Yesus yang mengampuni dosa. Benar, ya? Nah, kalau gitu Yesus itu siapa? Yang bisa dan berhak mengampuni dosa itu kan hanya Allah. Nah, di dalam bagian ini sudah diperlihatkan di dalam kitab Injil Lukas 5 ini bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa yang bisa mengampuni dosa. Nah, hal itu nampak dalam hal mengampuni dosa dan mengetahui hati dan pikiran orang lain. Di bagian berikutnya kita melihat di situ ada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, walaupun orang Farisi dan ahli Taurat tidak menyampaikan kalimat-kalimat, ya, yang ada dalam hatinya, karena di dalam hatinya itu dia berkata, siapa dia ini sampai dia bisa mengampuni dosa, gitu, ya. Jadi Yesus ini siapa kok sampai bisa mengampuni dosa? Nah, dari kalimat Yesus, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni," ini menunjukkan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa yang juga bisa mengampuni dosa. Jadi bukan sekedar manusia, ini yang harus kita ingat, tapi dia juga adalah Allah yang bisa mengampuni dosa. Kalau manusia itu hanya bisa memaafkan kesalahan. Ya, intinya gitu, ya, bersalah pada kita, ya sudah kita maafkan. Ya, kita ampunilah dalam arti mengampuni kesalahannya. Tapi kalau hubungannya dengan dosa yang akibatnya adalah hukuman, akibatnya adalah maut, akibatnya adalah api neraka, nah itu hanya Yesus yang berhak mengampuninya. Ya, oke, ini yang harus kita ingat. Dan yang kedua, bukti bahwa dia Allah bisa mengetahui hati dan pikiran orang. Nah, kita kan sulit toh, Bapak Ibu, bisa mereka-reka atau menebak saja yang ada di pikiran orang. Ada, saya temui beberapa orang yang bisa tahu, ya, ini jangan-jangan orang ini begini. Oh, benar Bapak Ibu, ya. Nah, dia hanya mengira-ngira, menebak begitu, dan ternyata tebakannya benar, ya. Perkiraannya benar, ada yang seperti itu. Tapi kalau ditanya tahu persis, ya sepertinya enggak, ya. Tapi ada orang yang enggak punya tanda petik kepekaan, artinya ya orang itu dianggap baik semua. Gitu, ya saudara, ya, tulus semua. Betul enggak? Tapi ada juga orang yang ketika ketemu aja ngobrol sebentar langsung tahu, wah ini orang ini enggak beres ini. Gitu, ya. Ada apa orang ini? Enggak beres. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi Alkitab malam ini menegaskan bahwa Yesus itu bisa mengetahui hati dan pikiran orang lain, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, coba kita lihat beberapa tokoh. Nah, kalau di dalam sebuah film kan ada pemain-pemainnya, ya, saudara. Anggaplah perikop ini seperti sebuah film. Nah, pemilik rumah, ayat 17 dan 19 tadi, namanya tidak diketahui. Ya, lalu bagaimana reaksinya ketika atap rumahnya dibuka? Juga tidak menunjukkan tanda-tanda marah, saudara, bahkan tidak bereaksi apa-apa. Ya, oke, aplikasinya apa? Ada orang yang seperti ini, ya, saudara, pasti diberkati jika rumahku dipakai untuk pengajaran Tuhan. Pasti diberkati kalau rumahku dipakai persekutuan. Nah, kalau saya hari Jumat itu ada kantor-kantor juga ada persekutuan.
kadang mengundang ya, saya salah satu pembicara gitu ya, setiap Jumat mereka ada persekutuan. Ada juga saudara yang punya juga ikut ya, pimpinan-pimpinan juga ikut, karyawan juga ikut. Itu ada juga yang salah satu ya, saudara saya dengar, kenapa kita ini mengadakan persekutuan di kantor? Oh, saya tanya, kenapa Pak kalau begitu? Iya, supaya kantor ini, perusahaan ini diberkati makin maju, katanya gitu. Saudara. Terus belakangan karena pandemi Bapak Ibu bangkrut. Ya, saudara ya, berkurang banyak. Akhirnya persekutuannya ditutup. Nah, ini juga kesalahan ya, saudara. Jadi artinya sebenarnya bukan persoalan kalau mengundang Yesus, melakukan persekutuan di situ pasti diberkati, pasti lebih maju. Oh, tunggu dulu. Ya, dalam hal apa gitu kan? Kalau di dalam dunia bisnis kan ya macam-macam faktornya kenapa bisa merugi, ada saat-saat ya merugi, ada saat-saat untung, lalu ada saat-saat apa saudara sulit dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu kan lebih tahu dalam hal itu. Tapi maksudnya jangan dikaitkan kalau kita buka persekutuan nanti Tuhan akan, nah ini motivasinya kan beda. Saudara ya, motivasinya kan beda. Makanya saya ingat apa yang disampaikan Pak Sarip. Jangan-jangan kita ini memang namanya Kristen, tapi sebenarnya pemikirannya sama dengan yang non-Kristen. Ya, nah saya ada dapat buletin atau apa ya, buku kecil gitu tentang Tao. Saya pelajari juga. Mereka percaya yang namanya dewa-dewi ya, saudara. Jadi dewa-dewi itu ya dianggap, kenapa kok disembah, ya kenapa kok dilayani. Nah, seperti orang Kristen menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, supaya dewa itu memberikan kelancaran rezeki, memberikan kesehatan, memberikan kemakmuran, ya saudara, memberikan kemajuan di dalam usaha dan lain sebagainya. Jadi bunyinya begitu. Nah, saya ingat apa yang dikatakan Pak Sarip. Loh, jangan-jangan kita ini orang Kristen menyembah Yesus, tujuannya juga sama. Supaya kita sehat, supaya lancar bisnis kita, saudara, supaya keadaan baik-baik dan nyaman saja. Loh, sama tuh Bapak Ibu. Yang satu menyembah namanya Tuhan, yang ini menyembah namanya dewa-dewi dan lain sebagainya. Nah, belum kepercayaan-kepercayaan yang lain. Prinsipnya sama. Jadi mereka menyembah siapapun namanya dianggap Tuhannya atau dewanya. Kalau tujuannya seperti itu, ya ini sebenarnya salah ya Bapak Ibu. Salah. Nah, salahnya di mana? Coba, saudara, motivasinya. Nah, seharusnya orang Kristen menyembah Tuhan itu karena apa? Karena karya Tuhan yang sudah dikerjakan. Gitu ya. Kematiannya di atas kayu salib. Pengorbanannya yang dia sudah lakukan. Lalu, kenapa kita melayani Tuhan? Karena dia yang terlebih dahulu melayani kita yang adalah orang berdosa. Yang memanggil saya dan saudara orang berdosa untuk kembali kepada dia. Lalu kita hidup bertobat, ada perubahan di dalamnya. Kalau kita memberi sesuatu pun, ya saudara-saudara, bukan supaya Tuhan memberkati, enggak. Karena kita sudah diberkati. Makanya kita memberikan sesuatu. Memberikan kesempatan. Tempat kita, rumah kita, kantor kita, ya, untuk beribadah. Bukan supaya Tuhan lakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi karena kita sudah menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, makanya kita mau melakukan persekutuan ini. Nah, jadi soal motivasi ya, saudara, ini yang harus diingat. Nah, pemilik rumah sepertinya motivasinya seperti ini. Ya, dia nggak marah, nggak bereaksi apa-apa. Karena mereka berpikir pasti kalau dipakai Tuhan, mengundang Tuhan hadir di sini, nanti pasti rumahnya diberkati. Nah, saudara, hati-hati ya, saudara, ada pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Makanya pemilik rumah tidak marah, tidak bereaksi apa-apa. Walaupun atapnya dibongkar pun nggak apa-apa, saudara. Nah, ini yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pemilik rumah itu ikut mendengarkan pengajaran Yesus? Saudara, biasanya maaf, sibuk di dapur ya toh, saudara. Jadi sudah mengundang teman-teman seiman datang, kebaktian persekutuan dimulai, tuan rumahnya nggak ikut. Nah, ini yang nggak boleh ini saudara ya, saudara. Mempersiapkan yang di dapur, wah makanya jangan terlalu repot di sana. Ya, nah saya ingat waktu Pak Sarip masih ada di Surabaya, di apartemen itu kan setiap Jumat kedua ya persekutuan di sana.
Nah, Pak Sarip sama Ibu ya ikut saudara gitu ya, ikut mendengarkan. Oke, karena memang ada kerinduan supaya ada bersekutu, dan yang terpenting mengundang teman-teman apartemen ya, saudara, untuk bersekutu bersama. Nah, malam ini juga mengundang semua untuk bersekutu bersama-sama. Nah, sekarang yang kedua, orang lumpuh. Orang lumpuh ini lemah dan tidak berdaya. Hidupnya bergantung kepada orang lain. Kalau tidak diangkat oleh 4 orang, saudara, nggak tahu jadinya seperti apa. Dan umumnya kalau lumpuh, Alkitab mengajarkan pekerjaannya mereka biasanya meminta-minta atau mengemis, saudara. Ya, ada beberapa kali orang lumpuh yang dikatakan di Alkitab itu selalu mengemis, dan yang kedua ada orang buta yang mengemis, saudara. Ya, nah di dalam bagian ini kita bisa melihat ada 4 orang ya yang menolong orang lumpuh itu. Nah, ini kita bisa melihat aplikasinya, artinya lumpuh kan tidak berdaya, lemah, bergantung kepada orang lain. Nah, bukankah banyak orang yang lumpuh rohaninya di sekitar kita? Artinya, mereka memerlukan uluran tangan orang-orang yang sehat rohaninya. Ya, sakit rohani dengan yang sehat rohani. Kalau secara fisik kita sakit, ya kita pergi ke dokter yang sehat ya. Nggak mungkin saudara sama-sama kita datang ke orang yang sakit ya. Enggak, pasti kita datangnya ke orang yang sehat, yaitu dokter itu. Nah, sama, kalau kita sehat rohani, kita bisa menolong orang yang sakit rohani, saudara. Nah, apa orang sakit rohani itu, saudara? Ya tadi, seperti bagian pertama, seperti beberapa waktu yang lalu, yaitu yang ini loh, kondisi orang berdosa yang belum di dalam Tuhan ya, saudara. Kalau kita melihat ya yang adalah orang berdosa pada umumnya, ya sebenarnya itu orang yang sakit rohaninya, dan kita dipakai Tuhan untuk menolong sebenarnya. Lalu bagian yang lain ya, hal-hal apa yang perlu mendapatkan pertolongan, saudara. Nah, kita yang bisa dan mampu, saudara, alangkah baiknya kita melakukannya. Nah, saya ingat bacaan Alkitab hari ini ya, di dalam kitab Amsal, saudara, ada ayat yang mengatakan begini. Nah, ayatnya lupa. Jadi bunyinya begini, kalau ada kesempatan untuk menolong, jangan tahan. Bapak Ibu, ya, jangan tahan. Itu ya. Oke, kelewatan. Nanti saya beritahu, saudara. Nah, jadi kalau ada kesempatan, ya, jangan menahan. Dan kita mampu, kita bisa melakukannya. Nah, kita mengatakan seperti itu ya. Oke, ini orang yang lumpuh artinya tidak berdaya, yang lemah, yang bergantung pada orang, dan kita wajib menolongnya. Nah, mereka ini setia kawan, mempunyai perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Ya, 4 orang yang mengangkat ini. Mereka tidak kenal menyerah dan gigih, mereka terbeban terhadap kebutuhan orang lain, dan kita lihat apakah sudah mencari pertolongan kepada yang lain. Saya percaya sudah, Bapak Ibu. Tapi ini yang luar biasa. Ketika ada Yesus di sana, saudara, walaupun ada hambatan banyak orang, sepertinya sulit untuk meletakkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus, mereka terus berusaha. Ya, dan ini merupakan satu keyakinan hanya ada dipenuhi di dalam Yesus. Nah, tadi memakamkan salah satu jemaat, Bapak Ibu, umurnya 92 tahun. Ya, Pak Samuel Binti. Bapak Ibu Saudara. Nah, Pak Bambang di dalam khotbahnya membahas Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 di situ. Ya, apa yang hanya bisa ditemui di dalam Yesus, karena Yesus adalah bukan sekedar penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri yang membawa orang percaya, murid-muridnya, sampai ke rumah Bapa di surga. Hanya Yesus adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan itu. Nah, jadi saudara, 4 orang ini menyadari bahwa Yesus satu-satunya jawaban, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, ya, yang sangat penting, yaitu apa? Kebutuhan akan pengampunan dosa itu. Dan Yesus yang bisa, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa itu. Nah, kita lihat, ketika di bawah tidak ada jalan, mereka melihat ke atas dan menemukan jawaban. Ini yang luar biasa ya. Ketika sudah tidak ada jalan, seolah-olah semuanya tertutup, semuanya buntu ya Bapak Ibu, ternyata masih ada jalan, yaitu jalannya di atas. Kita ingat di kitab Keluaran ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, terkepung. Ya, di kitab Keluaran ya, di depan laut Teberau. Terus di sebelah kiri dan kanan ada gunung-gunung batu dan banyak musuh Israel yang akan menyerang, saudara. Terus di belakang Raja Firaun dengan tentara-tentara Mesir yang mengejar. Saudara lihat, kalau dalam kondisi tertutup ya, tidak ada jalan keluar seperti itu, apa yang dilakukan saudara? Kemungkinannya menyerah, betul enggak? Sudah nggak bisa buat apa-apa kok, ya sudah menyerah. Depan ada menghadang, kiri kanan juga ada, belakang juga ada, mau apa? Menyerah kan? Betul ya, saudara? Menyerah. Kalau seandainya itu terjadi, saudara, orang Israel akhirnya suruh balik lagi ke Mesir, jadi hamba lagi. Tapi Alkitab menjelaskan apa, saudara? Musa berseru kepada Tuhan di atas, ya istilahnya ya. Tuhan posisinya di atas, dia mengangkat tongkatnya, ya, mengulurkan tangannya, mengangkat tangannya ke atas, tanda berserah, tanda berharap Tuhan yang campur tangan. Ternyata benar kan? Ada jalannya, yaitu jalannya di atas. Ya, akhirnya Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu yang ada di tanganmu itu ke arah laut Teberau, dan Alkitab berkata airnya terbelah dan orang Israel berjalan di tengah-tengah tanah yang kering itu. Nah, Bapak Ibu, yang kita alami seperti apa ya? Mungkin kita juga mengalami jalan buntu, ya, masalah pekerjaan dan bisnis kita, masalah kesehatan kita, apapun lah yang kita alami. Ingat, masih ada jalan keluar, yaitu melihat ke atas, melihat Tuhan. Contoh yang sederhana, ayam. Kita tangkap ayam, 1 orang mungkin sulit, ajak 2 orang. 2 orang pun juga sulit, karena ayamnya terlalu liar ya Bapak Ibu ya. Ayam hidup ini soalnya. Terus ajak 3 orang atau 4 orang. Akhirnya ayam itu terkepung. Kira-kira ayam itu tertangkap atau masih bisa lolos dari tangkapan kita? Saya bisa melihat ketika ayam itu dalam keadaan tertutup semua, ayam itu bisa terbang, saudara-saudara. Sejak kapan ayam itu bisa terbang? Yang bisa terbang kan burung, betul ya? Tapi ketika semua terkurung gitu, ayam kok bisa terbang? Akhirnya dia lari ke atas, lolos, saudara-saudara. Nah, ini mau menunjukkan bahwa ada Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, ya, yang seolah-olah posisinya ada di atas. Kita harus ingat Dia, saudara, lihat Dia ke atas dengan berdoa, berserah, dan Tuhan memberikan jalannya kepada kita untuk menemukan jawaban atas doa-doa kita itu. Nah, saya percaya malam hari ini, saudara, masih ada jalan di dalam Kristus itu. Mereka bersedia menanggung risiko dengan membuka atap rumah. Berapapun harganya, mereka harus membawa orang kepada Yesus. Apapun risikonya, mereka membawa orang yang lumpuh itu kepada Yesus. Ya, lalu ada orang-orang banyak, ya, orang banyak di sana. Mereka sangat respect dan antusias terhadap kehadiran Yesus. Benar ya, saudara? Penuh semangat untuk mendengarkan. Tetapi anehnya mereka tidak membuka dan memberi jalan kepada orang lumpuh tersebut. Benar ya, saudara? Harusnya mereka bisa minggir, gitu, karena ada orang lumpuh yang perlu pertolongan, dan harusnya memberi jalan kepada mereka. Tapi dalam bagian ini mereka tidak memberi jalan kepada orang yang lumpuh. Nah, saudara, aplikasinya apa? Kadang-kadang kita mengutamakan hal-hal yang rohani, gitu ya. Perkara rohani memang harus diutamakan, tetapi jangan lupa ada hal-hal yang menyangkut kemanusiaan
dan itu jangan diabaikan. Nah, kehidupan jasmani dan rohani kita haruslah seimbang. Nah, kembali lagi, kita belajar firman, kita juga harus melakukan firman itu. Kita belajar firman, kita juga harus berusaha mengertinya, sehingga kita bisa mempraktekkan firman itu. Jadi tidak boleh kalau orang hanya belajar sebatas di situ, mengerti ya, tahu isi Alkitab, tapi nggak melakukan firman. Nggak boleh, saudara-saudara. Ini bagaikan satu koin dua sisi ya sebenarnya. Jadi belajar firman, mengerti firman, mempraktekkan firman. Ini tidak bisa dilepaskan, Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya representatif iman kita kepada Tuhan? Ya sesama. Makanya sampai Tuhan berkali-kali kan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Jadi memang aplikasinya ke sana dalam kehidupan jemaat. Ya, kalau di gereja jelas ya, sebagai pemimpin gereja, gembala yang mengaplikasikannya di dalam kehidupan melayani jemaat seperti apa, saudara. Ya, di tempat yang lain Bapak Ibu juga sama. Melayani orang, melayani jemaat. Ya, saudara. Nah, ini yang harus kita ingat. Tapi orang banyak ini seolah-olah hanya salah satu saja yang dipentingkan. Ya, yang penting aku dapat dengar firman dengan baik, nggak peduli orang lumpuh itu perlu pertolongan apa tidak, nggak peduli. Nah, ini yang nggak benar ya Bapak Ibu. Oke, lalu yang berikutnya, yang kelima, ada tokoh lagi namanya ahli Taurat dan orang Farisi. Coba sudah lihat ya, tadi ayatnya mengatakan apa. Saya baca sekali lagi, Lukas 5 ayat 17, saudara, dan nanti bandingkan ayat yang ke-21. Perhatikan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Coba perhatikan, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Nah, di sebelah ada peta, Bapak Ibu lihat ya. Dari semua desa di Galilea, mana dari Galilea ini ya Bapak Ibu, di bagian utara. Terus dikatakan lagi, dari Yudea di selatan, dan di Yerusalem. Nah, sudah lihat, ini Yerusalem. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, beberapa orang Farisi ya dari utara ke selatan, ya ini peta Palestina ya, dari utara ke selatan, utara dan selatan, semuanya berkumpul. Ini jaraknya jauh loh Bapak Ibu ya. Ini jaraknya jauh. Mereka berkumpul untuk apa? Awalnya dikatakan mendengarkan pengajaran Yesus. Wah, ini benar-benar luar biasa ya, kalau saudara lihat. Tapi, nah, ayat berikutnya mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang mengetahui Taurat dan cakap mengajar orang lain, tetapi pikiran dan perbuatannya tidak sesuai dengan ajarannya. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, jadi mengetahui Taurat, mengerti Taurat, belajar Taurat, tapi pikiran dan perbuatannya tidak sesuai dengan ajarannya. Apakah itu? Tentang mengasihi sesama. Saudara, peduli dengan sesama, itu yang nggak ada. Makanya lihat, ketika ada orang lumpuh tadi yang dibawa kepada Yesus, sebenarnya mereka nggak senang. Gitu ya, mereka nggak senang, saudara. Apalagi kalau orang lumpuh itu sembuh, tambah nggak senang sebenarnya. Apalagi kalau yang sakit itu siapa? Pemungut cukai, saudara. Perempuan sundal. Nah, coba di bagian yang lain nanti kita akan mempelajari juga, ada perempuan sundal yang datang kepada Yesus. Pemungut cukai yang datang kepada Yesus. Berikutnya ya, berikutnya tentang Matius, Lewi, pemungut cukai yang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Saudara, mereka nggak senang. Karena mereka ini berpikir, mereka semua ini orang berdosa, harusnya dihukum oleh Tuhan, nggak perlu diampuni. Saudara, nah makanya kita lihat di sini, saudara, mereka ini penuh dengan kecurigaan dan iri hati terhadap orang lain. Mereka selalu melihat sisi buruk dari orang lain. Nah, aplikasinya, mereka aktif melayani di bait Allah, tetapi juga menjadi kritikus yang tidak tulus karena selalu menyalahkan Yesus dan menjatuhkan orang lain. Kritik memang diperbolehkan, tetapi harus tulus dan membangun orang lain. Jadi mereka mengkritik Yesus, menilai, memuji Yesus, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Yesus, saudara-saudara. Nah, ini yang nggak boleh ya, saudara. Ini yang nggak boleh, ini yang harus diingat. Nah, jadi orang Farisi, ahli Taurat, datang dari jauh, justru rugi, mereka nggak dapat berkat. Karena hati dan pikirannya penuh dengan kecurigaan.
Nah, bagian terakhir di perikop ini kita melihat dasar dari pelayanan, saudara. Ada kesatuan dan setujuan membawa si lumpuh kepada Yesus. Ada kerjasama, 4 orang memikul ya si lumpuh, ketekunan meskipun banyak halangan, saudara. Lalu ada kasih, mau berkorban asalkan si lumpuh disembuhkan. Nah, biarlah mungkin kita mewakili ya 4 orang, bukan yang orang banyak tadi ya, yang 4 orang tadi yang peduli kepada orang lain. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Syarif.